Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan banyak berbicara atau akan membahas mengenai tentang wawasan kebangsaan. Nah, di sini perkenalan, nama saya Ananda Knesya Putri, bisa dipanggil Agnes, dan ada teman saya juga yang akan menemani dan akan bertanya-tanya juga dengan beberapa narasumber kita, yaitu Mbak Lydia. Silakan Mbak Lydia, boleh perkenalan. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Agni Lydia Sari, bisa dipanggil Lydia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas nilai-nilai penting dalam wawasan kebangsaan yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kami menghadirkan 3 narasumber dengan topik yang berbeda namun saling berkaitan dan tentunya tentang wawasan kebangsaan. Kita sudah mengundang beberapa ahli dari beberapa teman-teman kita di Kementerian Dikti ya, yaitu ada Mbak Ainun dan Mas Alfian dan Mbak Amira. Ya, boleh saya dulu Mbak Ainun, Mbak Amira, dan Mas Alfian. Halo semuanya, apa kabar? Halo semuanya. Oke, sudah siap ya untuk memberikan beberapa wawasan kepada teman kita semua. Oke, sebelumnya sebenarnya kan wawasan kebangsaan itu adalah ilmu yang sebenarnya semua warga negara Indonesia harus paham. Gitu. Tapi banyak hal yang kadang kita tuh nggak terlalu paham gitu. Intinya tuh apa, atau hal-hal yang kadang kita sudah lakukan tapi kita tidak paham kalau misalnya itu adalah salah satu bagian dari wawasan kebangsaan. Seperti mungkin adanya salah satu keberagaman, itu salah satu juga wawasan, salah satu adalah bagian dari penting wawasan kebangsaan. Mungkin dari Mbak Lydia bisa langsung memberikan pertanyaan ke beberapa narasumber kita, mungkin dari untuk Mbak Ainun, Mas Alfian, dan Mbak Mira, mungkin sudah tidak memberikan pernyataannya. Mungkin Mbak Lydia. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Mungkin kita ke yang paling ganteng di sini dulu kali ya, ke Mas Alfian. Pertama mungkin seputar persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ya Mas ya. Jadi Mas, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang sangat beragam. Nah, menurut Mas Alfian nih, apa sih makna dari persatuan dan kesatuan dalam keberagaman itu Mas? Boleh dipersilakan. Oh ya, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Lydia. Jadi menurut saya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman adalah sikap menerima, menghargai, dan hidup berdampingan secara harmonis meskipun terdapat perbedaan suku, agama, budaya, bahasa maupun pandangan. Perbedaan tersebut justru menjadi kekuatan bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan. Seperti itu. Nah, menurut Mas, mengapa sih nilai persatuan ini tuh sangat penting bagi kita nih sebagai bangsa Indonesia? Nah, karena tanpa persatuan bagi bangsa Indonesia itu, keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia nanti dapat memicu konflik nih. Indonesia adalah bangsa besar dengan latar belakang yang berbeda-beda dari perbedaan suku maupun budaya, sehingga persatuan menjadi kunci utama untuk menjaga keutuhan dan stabilitas nasional. Oke, terima kasih kepada Mas Alfian mengenai tentang penjelasan mengenai tentang mengapa kita pentingnya ya mengerti tentang persatuan itu penting bagi bangsa Indonesia. Nah, walaupun kita sudah tahu, tapi kita juga harus paham mengenai tentang contoh penerapan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Mas Alfian bisa memberikan contoh Mas, biar kita tuh paham gitu untuk memberikan contoh kepada masyarakat seperti apa. Mengenai contoh penerapan persatuan dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya yaitu saling menghormati perbedaan pendapat, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta bekerja sama dalam lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang. Seperti itu, Pak. Itu adalah salah satu contoh bagaimana cara penerapan persatuan. Mungkin bisa teman-teman pahami ya, mungkin sering banget kita temuin itu ada di lingkungan sekolah, kampus, di mana itu adalah yang sering kita lakukan setiap hari, itu bisa langsung kita implementasikan atau bisa kita penerapan setiap sehari-harinya. Mungkin untuk Mbak Lydia boleh lanjut, kita beri pertanyaan kepada Mbak Lydia. Oke, aku ini lanjutin ya Mbak. Sekarang kita berpindah ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Ainun. Halo Mbak Ainun. Halo Mbak Lydia. Nah, kalau sama Mbak Ainun ini kita tema tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi Mbak Ainun, menurut Mbak Ainun apa sih yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Silakan Mbak Ainun. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Lydia. Sebenarnya kesadaran berbangsa atau bernegara itu sederhana ya, atau kita harus sadar dulu bahwa kita ini adalah makhluk sosial tentunya. Kita adalah makhluk sosial dan kita adalah bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kita hidup bersama orang lain, kita membutuhkan bantuan orang lain dalam suatu negara. Jadi kita nggak boleh tuh mikirin cuma diri kita sendiri. Di dalamnya kita juga harus paham bahwa kita itu punya hak dan juga kewajiban. Oke, sangat menarik sekali ya Mbak Lydia dari jawaban dari Mbak Ainun. Nah, aku tuh penasaran Mbak, kenapa sih kita tuh perlu adanya kesadaran gitu? Kenapa penting gitu dimiliki oleh setiap warga negara bahwa memang memahami gitu bagaimana cara kita sadar kalau kita tuh berbangsa dan bernegara gitu?
Oke, kenapa sih kita tuh penting gitu ya memiliki kesadaran kita sadar untuk berbangsa dan negara. Nah, karena kalau seseorang itu, jadi kan kita berbangsa dan bernegara sebagai warga negara, tentunya kita pasti memiliki hak dan kewajiban. Misalnya kita dalam kehidupan itu bersama, kalau misalnya nggak seimbang, kita nuntut aja nih hak kita apa, misalnya aja kita mau ngurus KTP nih di Spenduk Capil gitu. Kita pengen dikasih layanan yang baik sama pelayanan yang baik. Tapi kitanya sendiri nggak mau mengikuti aturan, misalnya nggak mau ngantri. Kalau itu terjadi terus-menerus, maka rasa tanggung jawab terhadap sesama dan negara itu bisa melemah. Yang akhirnya kita akan cenderung menyalahkan negara itu sendiri. Padahal negara bisa berjalan dengan baik kalau warganya sama-sama sadar peran dan tanggung jawabnya. Tuh, Mbak Agnes. Iya, benar banget nih Mbak Ainun. Terus berarti gimana nih contoh penerapan sederhananya sebagai kita nih sebagai warga negara tuh gimana sih Mbak sebaiknya? Oke, sebenarnya contohnya itu deket banget dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya aja kita mematuhi aturan lalu lintas, kalau udah tahu nih lampu, biasanya kan banyak tuh masyarakat yang ngelihat udah mau kuning, terus mau ke merah, langsung tabrak aja tuh lalu lintasnya. Nah, walaupun nggak ada polisi, seharusnya kita tetap taati aturan. Mau itu nggak ada CCTV atau apapun, kalau misalnya itu aturan untuk berhenti, maka kita harus berhenti. Terus yang terpenting lagi adalah hal sesederhana, misalnya membuang sampah pada tempatnya saja. Itu sudah cukup menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Yang artinya kita bertanggung jawab penuh dan menyadari pentingnya peran kita untuk sadar bahwa kita peduli dengan dan kita ini adalah bagian dari bangsa dan negara kita. Begitu Mbak Lydia, Mbak Agnes. Nah, berarti kita nggak salah mengundang narasumber ya Mbak Lydia. Jadi memang dari Mbak Ainun sendiri tuh paham banget mengenai tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, mungkin kita bisa langsung ke pembahasan selanjutnya, itu adalah mengenai tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Tadi kita sudah paham bagaimana kita sudah mengetahui bagaimana sadar untuk berbangsa dan bernegara. Kita lanjut mengenai tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara itu apa aja sih. Nah, ini ada Mbak Amira sebagai narasumber kita yang akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab sebagai warga negara. Bagaimana Mbak Amira? Oke, baik. Terima kasih Mbak Agnes pertanyaannya. Jadi menurut saya, tanggung jawab kita sebagai warga negara itu adalah kesediaan kita untuk melaksanakan seperti kewajiban hukum, kemudian sosial, dan moral demi kepentingan bersama. Nah, di sini tanggung jawab ini adalah mencerminkan kepedulian kita terhadap bangsa dan negara. Seperti itu, Mbak. Kalau menurut Mbak Amira nih, apakah nilai tanggung jawab ini perlu ditanamkan sejak dini atau sejak masih sekolah atau seperti apa Mbak? Baik, terima kasih ya Mbak Lydia atas pertanyaannya. Jadi menurut saya untuk nilai tanggung jawab ini sendiri itu sangat perlu ditanamkan sejak dini karena nilai tanggung jawab itu akan menjadi identitas kita, akan menjadi karakter kita. Kemudian jika nilai tanggung jawab ini ditanamkan sejak dini, maka ia akan tumbuh menjadi warga negara yang disiplin, peduli, dan tidak apatis terhadap permasalahan di sekitarnya. Seperti itu Mbak Lydia. Ya, tadi aku sedikit mendengar dari pernyataan Mbak Amira itu adalah mengenai tentang bertanggung jawab, Mbak. Gimana sih sebenarnya bentuk tanggung jawab warga negara itu dalam kehidupan sehari-hari? Jadi untuk penerapannya ya Mbak, seperti itu. Penerapannya dalam bentuk tanggung jawab dalam bentuk kegiatan sehari-hari. Nah sebenarnya itu nggak jauh-jauh dari kegiatan kita sehari-hari, seperti membayar pajak, kemudian menaati aturan, dan juga kita ikut berkontribusi positif di masyarakat. Nah, kemudian tanggung jawab ini sebenarnya bisa dari ini manajemen waktu, dari situ kita bisa lihat tanggung jawab seorang itu seperti apa. Keren banget nih Mbak Amira untuk jawabannya. Tadi kita sudah dengar dari narasumber utama kita ada Mas Alfian mengenai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, kemudian ada Mbak Ainun juga tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, dan tadi yang terakhir ya Mbak Agnesnya ada dari Mbak Amira tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara. Terima kasih kepada para narasumber kita, Mbak Ainun, Mbak Amira, dan Mas Alfian. Semoga wawancara kita pada sore hari ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja Mbak Lydia, langsung aja kita pamit undur diri. Mohon maaf untuk kalau misalnya kata yang kurang dipahami, tapi harapannya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kita akhiri Mbak Lydia. Terima kasih untuk semuanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.